Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Hari Sabat, Tanda Allah. Ayat intinya diambil dari Yehezkiel 20 ayat yang ke-20. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Keterangannya, orang-orang Israel membubuhkan darah sebagai tanda di atas pintu mereka untuk menunjukkan bahwa mereka adalah milik Allah. Demikianlah anak-anak Allah pada zaman ini akan memakai tanda yang telah ditunjukkan Allah. Mereka akan menyesuaikan diri mereka sendiri dengan hukum Allah yang kudus. Suatu tanda akan diberikan kepada masing-masing umat Allah tepat sama seperti tanda yang ditempatkan di atas pintu rumah-rumah orang Ibrani untuk menjaga supaya umat itu tidak binasa secara massal. Allah memaklumkan, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Setiap jiwa dalam dunia kita adalah milik Allah melalui penciptaan dan penebusan. Setiap jiwa secara perorangan berada dalam ujian untuk kehidupannya. Sudahkah ia menyerahkan kepada Allah barang yang menjadi miliknya? Sudahkah ia menyerahkan kepada Allah semua yang merupakan miliknya sebagai harta yang telah dibelinya? Semua orang yang mengasihi Tuhan sebagai bagian mereka dalam hidup ini akan berada di bawah perlindungannya dan akan menerima tanda, yaitu tanda Allah yang menunjukkan bahwa mereka adalah milik Allah yang istimewa. Kebenaran Kristus akan berjalan dengan mereka dan kemuliaan Tuhan akan menjadi pahala mereka. Tuhan melindungi setiap makhluk manusia yang memakai tandanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Pengenalan akan Allah ini merupakan nilai yang tertinggi bagi setiap manusia. Semua yang mengasihi dan melayaninya sangat mahal dalam pemandangannya. Ia mau mereka berdiri di mana mereka layak menjadi wakil-wakil kebenaran, sama seperti kebenaran itu di dalam Yesus. Hari Sabat, tanda Allah. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengingatkan kita kembali pentingnya pemeliharaan hari Sabat, hari ke-7 yang tertulis dalam hukum ke-4 dari 10 perintah Allah itu. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa hari Sabat adalah tanda yang memisahkan umat Allah dan yang bukan umat Allah, sama seperti ketika bangsa Israel menaruh tanda darah pada pintu rumah mereka. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini memanggil kita bagi seluruh umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Datang lebih dekat kepada Tuhan, menuruti akan kehendak-kehendak Tuhan, terlebih khusus dalam pemeliharaan hari Sabat hari ke-7, karena hari Sabat
akan terus kita pelihara dari dunia ini hingga pada masa kekekalan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan bahwa hari Sabat adalah tanda yang membedakan umat Tuhan dan yang bukan umat Tuhan. Kami rindu kami semuanya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan umat-umat yang tergabung dalam barisan umat Tuhan yang siap menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam segala keterbatasan kekurangan kami, dalam ketidaksanggupan kami untuk mengerti kehendak Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhanlah yang akan bekerja, memampukan kami untuk bisa lebih peka mendengar suara Tuhan, memampukan kami bisa menghidupkan kehendak-kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami semua bisa siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan. Apabila ada yang sedang sakit, kiranya Engkau jamah bagian tubuh yang sakit sehingga dapat dipulihkan dan disembuhkan. Apabila ada yang dalam keadaan berduka cita, kiranya Engkau hiburkan. Dalam keadaan lemah iman, kiranya Engkau kuatkan. Dalam setiap perjuangan iman yang sedang dihadapi, kiranya kami terus mengandalkan Engkau dan terus berharap kepadamu, sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami akan merasakan indahnya terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dari sekarang hingga Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.